Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Reaksi Erick Thohir usai Indonesia kalah dari Uzbekistan, langsung datangi ruang ganti timnas Indonesia dan bilang begini. Resmi, timnas U23 Indonesia akan bertanding melawan Irak di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Ketakutan supporter timnas Indonesia terbukti, wasit VAR Thailand kembali berulah dan rugikan timnas Indonesia saat tumbang dari Uzbekistan. Nasib buruk kapten timnas Indonesia Rizky Ridho. 2 kali jadi korban VAR di Piala Asia U23 2024. Momen unik ketika 4 pemain bergantian jadi kapten timnas Indonesia U23 saat jumpa Uzbekistan. Calvin Verdon kabarnya sedang OTW Indonesia. Profil Maarten Paes, kiper naturalisasi baru yang segera perkuat timnas Indonesia. Shin Tae-yong. Percaya pada saya, timnas U23 Indonesia bakal lolos ke Olimpiade 2024. Vietnam gaet pelatih baru asal Korea Selatan, ternyata teman dekatnya Shin Tae-yong. Langkah timnas Indonesia untuk melaju ke final Piala Asia U23 2024 harus terhenti. Pada laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, timnas Indonesia U23 kalah dari Uzbekistan dengan skor 0-2. Gawang Indonesia berhasil dibobol pertama kali oleh Uzbekistan lewat gol Husain Nurchaev pada menit ke-68. Sedangkan gol kedua terjadi akibat gol bunuh diri Pratama Arhan di menit ke-86. Sebelumnya, timnas Indonesia lebih dulu unggul 1-0 di menit ke-61 melalui gol Muhammad Ferrari. Namun, gol yang dicetak Muhammad Ferrari dinyatakan tidak sah oleh wasit lantaran Ramadan Sananda lebih dulu terjebak offside. Laga juga berjalan dengan sangat sengit di mana pemain Indonesia dihujani kartu kuning dari wasit Sun Yinhao yang memimpin jalannya pertandingan tersebut. Tak hanya kartu kuning, kapten timnas Indonesia Rizky Ridho juga diganjar kartu merah setelah menendang selangkangan pemain Uzbekistan. Kekalahan Garuda Muda di semifinal ajang paling bergengsi di Asia ini menjadi kabar pahit untuk seluruh masyarakat di tanah air. Namun Indonesia masih memiliki kesempatan untuk memperebutkan posisi ketiga dan berpeluang untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Dengan semangat menggebu-gebu, Erick Thohir memberikan motivasi kepada skuad Shin Tae-yong agar tidak menyerah bangkit untuk pertandingan selanjutnya. Erick Thohir mengajak Garuda Muda agar tidak menyerah karena masih ada laga selanjutnya yang akan dilakoni untuk merebut 1 tiket Olimpiade Paris 2024. Timnas U23 Indonesia akhirnya resmi menantang Irak dalam laga perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23 2024. Hal itu terkonfirmasi melalui hasil pertandingan antara Jepang dan Irak di semifinal kedua Piala Asia U23 2024. Hasil pertandingan tersebut hanya berselang beberapa jam saja pasca laga antara Timnas U23 Indonesia dan Uzbekistan. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Jasim bin Hamad, Irak dipaksa menyerah 0-2 oleh Jepang. Tim Samurai Biru mampu menjinakkan Irak dalam 2 gol sekaligus yang dilesakkan di babak pertama. Mao Hosoya menjadi pembuka skor bagi Jepang lewat golnya pada menit ke-28. Assist dari Joel Fujita mampu dikonversi menjadi gol oleh Hosoya yang membuat Jepang unggul 1-0. 3 menit jelang turun minum gantian, Ryotaro Araki yang mencatatkan namanya di papan skor. Kembali Fujita menjadi arsitek untuk gol kedua Jepang dalam pertandingan ini. Di babak kedua, baik Irak dan Jepang gagal mencetak gol. Alhasil Jepang yang mengepak kemenangan 2-0 berhak menantang Uzbekistan di final. Adapun bagi Irak, mereka bakal menjalani duel melawan timnas U23 Indonesia pada perebutan tempat ketiga.
Pertarungan kedua tim bakal tersaji di Stadion Abdullah bin Khalifah. Indonesia sendiri gagal melangkah ke final setelah dikandaskan oleh Uzbekistan di semifinal. 3 menit jelang turun minum gantian Ryotaro Araki yang mencatatkan namanya di papan skor. Kembali Fujita menjadi arsitek untuk gol kedua Jepang dalam pertandingan ini. Alhasil Jepang yang mengepak kemenangan 2-0 berhak melawan Uzbekistan di final. Adapun bagi Irak, mereka bakal menjalani duel melawan timnas U23 Indonesia pada perebutan tempat ketiga. Pertarungan kedua tim bakal tersaji di Stadion Abdullah bin Khalifah. Indonesia sendiri gagal melangkah ke final setelah dikandaskan oleh Uzbekistan di semifinal. Skuad arahan Shin Tae-yong menyerah dengan skor 0-2 dari Uzbekistan. Adapun Indonesia juga harus bermain dengan 10 orang karena kapten tim, Rizky Ridho, mendapat kartu merah langsung pada menit ke-84. Akibat kartu merah itu pula Ridho juga bakal absen membela skuad Garuda Muda dalam duel melawan Irak nanti. Adapun pertandingan pada perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 juga akan menentukan langkah jalur dari Indonesia dan Irak di Olimpiade Paris 2024. Hanya saja pemenang peringkat 3 bakal otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sementara tim peringkat keempat bakal menjalani play-off melawan jagoan Afrika, Guinea. Pertemuan dengan Irak yang dialami Indonesia pada fase ini juga tergolong menarik. Kini Irak dan Indonesia kembali dipertemukan dalam perebutan juara 3 Piala Asia U23 2024. Kekhawatiran supporter timnas Indonesia terhadap Sivakorn Puudom terbukti. Wasit VAR asal Thailand itu kembali merugikan Garuda Muda saat kalah dari Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia dipaksa untuk mengakui keunggulan Uzbekistan pada laga semifinal Piala Asia U23 2024. Namun kekalahan Indonesia tidak lepas dari beberapa keputusan VAR yang kontroversial. Wasit VAR dalam pertandingan ini dipegang oleh Sivakorn Puudom. Keputusan AFC menunjuk Sivakorn sebagai wasit VAR sempat menimbulkan protes dari supporter timnas Indonesia. Sebab wasit VAR asal Thailand itu dianggap telah banyak merugikan Garuda Muda saat kalah 0-2 dari Qatar di fase grup. Sivakorn memberikan rekomendasi kepada wasit utama Nasrullah Kabirov dalam mengeluarkan keputusan-keputusan kontroversial yang merugikan Indonesia. Salah satunya adalah ketika Qatar mendapat hadiah penalti pada menit ke-23. Kabirov memutuskan bahwa pelanggaran yang dilakukan Rizky Ridho hanya berbuah free kick untuk Qatar. Namun setelah diintervensi VAR, sang wasit utama mengubah keputusannya menjadi penalti untuk sang tuan rumah. Dengan rekam jejak buruk seperti itu, wajar pecinta sepak bola tanah air khawatir saat Sivakorn kembali menjadi wasit VAR untuk laga Indonesia versus Uzbekistan. Kekhawatiran mereka pun pada akhirnya terbukti. Sivakorn benar-benar berulah dalam pertandingan tadi, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Terdapat 3 momen di mana pria berusia 36 tahun itu mengintervensi keputusan wasit utama Shin Yin-hao yang merugikan Indonesia. Pertama, Sivakorn memberi masukan kepada Shin Yin-hao agar membatalkan keputusannya memberikan hadiah free kick kepada Indonesia pada menit ke-27. Selanjutnya, VAR menganulir gol Muhammad Ferrari pada menit ke-61. Alasannya karena pada prosesnya terjadi offside yang dilakukan Ramadan Sananta. Sivakorn menginstruksikan wasit utama agar melihat tayangan ulang VAR setelah Rizky Ridho melakukan pelanggaran terhadap pemain Uzbekistan Jasurbek Jalolidinov. Setelah mengecek VAR, Shin Yin-hao memutuskan memberi kapten Indonesia kartu merah. Kekalahan ini membuat Indonesia gagal lolos ke final. Namun Indonesia masih akan melakoni satu laga terakhir untuk memperebutkan tempat ketiga di turnamen kelompok umur ini. Laga itu juga sekaligus menjadi kesempatan tim Merah Putih untuk lolos otomatis ke Olimpiade 2024. Rizky Ridho mendapat pengalaman penting di Piala Asia U23 2024. Sebab ada 2 momen yang membuat Rizky Ridho bernasib buruk karena aksinya terpantau VAR. Rizky Ridho memainkan peran penting bagi timnas Indonesia U23 pada ajang Piala Asia U23 2024.
Pemain 22 tahun itu dapat kepercayaan untuk menjadi kapten Garuda Muda. Rizky Ridho juga sangat krusial. Dia menjadi pemimpin di barisan pertahanan Indonesia. Perannya sangat sentral, termasuk pada laga semifinal lawan Uzbekistan. Namun laga melawan Uzbekistan memberikan kenangan buruk bagi Rizky Ridho. Sebab dia mendapat kartu merah usai keputusan dari VAR. Rizky Ridho tampil solid pada duel lawan Uzbekistan. Pada babak pertama, pemain asal klub Persija Jakarta membuat lini depan Uzbekistan buntu. Indonesia pun tidak kebobolan pada 45 menit pertama. Namun, nasib buruk menimpa Rizky Ridho. Pada menit ke-84, dia menerima kartu merah dari wasit Shen Yinhao. Kartu merah itu bermula dari duel antara Rizky Ridho dan Jasurbek Jalolidinov. Ridho mampu memenangkan bola. Namun kaki Ridho mengenai pangkal pemain Uzbekistan nomor punggung 10 itu. Awalnya wasit Shen Yinhao tidak melihat momen itu sebagai pelanggaran. Namun panggilan VAR dari wasit Sivakorn Puudom membuat keputusan diubah. Shen Yinhao lantas memberikan kartu merah. Sebelum mendapat kartu merah di laga lawan Uzbekistan, Rizky Ridho juga pernah jadi korban VAR di Piala Asia U23 2024. Momen itu terjadi pada matchday pertama grup A lawan tuan rumah Qatar. Ketika itu Ridho terlibat duel dengan pemain Qatar yakni Mahdi Salam. Awalnya keputusan wasit adalah pelanggaran untuk Indonesia. Ridho dianggap dilanggar Mahdi Salam. Namun keputusan yang diambil setelah tinjauan VAR berbeda. Ridho dianggap melakukan pelanggaran karena gerakan tangannya mengenai kepala Mahdi Salam. Dan Qatar mendapat penalti dari momen tersebut. Momen unik ketika 4 pemain bergantian jadi kapten timnas Indonesia U23 saat jumpa Uzbekistan. Banyak kejadian penting terjadi pada duel timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Pada laga ini ada 4 pemain yang bergantian jadi kapten untuk Garuda Muda. Laga Indonesia U23 versus Uzbekistan digelar pada duel di Stadion Abdullah bin Khalifa itu dimenangkan Uzbekistan dengan skor 2-0. Indonesia memberi perlawanan sengit pada babak pertama. Namun, pada babak kedua, Uzbekistan tampil bagus dan mendapat gol dari aksi Kusai Norchaev pada menit ke-68 dan bunuh diri Pratama Arhan pada menit ke-86. Uzbekistan melaju ke final, bakal bersua Jepang. Sementara Indonesia akan berjumpa Irak pada perebutan peringkat ketiga. Seperti pada laga-laga sebelumnya, Rizky Ridho mendapat kepercayaan jadi kapten saat timnas Indonesia berjumpa Uzbekistan. Pemain 22 tahun itu adalah kapten utama Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Namun sebuah petaka terjadi pada menit ke-84. Setelah meninjau VAR, wasit Shen Yinhao memberikan kartu merah pada Rizky Ridho. Rizky Ridho dianggap melakukan pelanggaran pada Jasur Jalolidinov. Kaki Ridho dinilai melakukan gerakan tambahan saat menyapu bola. Gerakan tambahan itu mengenai bagian pangkal paha Jalolidinov. Rizky Ridho harus meninggalkan lapangan. Ban kapten kemudian pindah ke lengan Pratama Arhan yang jadi kapten kedua Garuda Muda. Pratama Arhan tidak lagi memakai ban kapten di lengan kirinya. Pemain asal klub Suwon FC itu ditarik keluar. Arhan sebelumnya beberapa kali mendapat perawatan dari tim medis Indonesia. Ketika berjalan menuju bangku cadangan, Arhan lantas memberikan ban kapten pada Marcelino Ferdinand. Sang pemain sempat menolaknya tetapi tetap dipakaikan oleh Arhan. Tak lama pada sebuah momen, Marcelino memberikan ban kapten pada Nathan Chuaon. Jadi, ada 4 pemain yang bergantian jadi kapten saat Indonesia berjumpa Uzbekistan. 4 pemain itu adalah Rizky Ridho, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Nathan Chuaon. Calvin Verdonk dikabarkan sedang dalam perjalanan menuju Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi. Rumor itu muncul dari sang kakak, Daryl Verdonk. Nama Calvin Verdonk sebelumnya sudah ramai dibicarakan pecinta timnas Indonesia setelah mengaku tertarik membela tim Garuda beberapa waktu lalu. Jujur saja, kita sedang dalam proses itu naturalisasi sekarang.
Jadi sekarang kami menunggu bagaimana prosesnya, ucap Verdonk. Kalau semua proses sudah selesai, kita akan melihat kapan saya bisa bermain untuk timnas Indonesia. Tapi sekarang semuanya masih diurus dan baru-baru ini kabarnya Calvin Verdonk sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Rumor bahwa Calvin Verdonk sedang menuju Indonesia dating dari unggahan story Instagram sang kakak Daryl Verdonk. Bila benar Calvin Verdonk akan datang ke Indonesia dan melengkapi proses naturalisasinya, maka bek berusia 27 tahun ini bisa melakoni debut pada Juni 2024 mendatang. Saat itu timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Verdonk merupakan pemain keturunan alias diaspora yang lahir di Dordrecht. Produk asli Akademi Feyenoord, Verdonk menghuni tim utama Feyenoord sejak 2015 silam. Kemudian Verdonk juga pernah memperkuat sejumlah klub lainnya, mulai dari PEC Zwolle, Twente, hingga klub Portugal, Famalicão, dan kini menghuni skuad NEC. Di level internasional, Verdonk yang kini berusia 26 tahun menjadi langganan timnas Belanda di semua level usia. Pada 2014 silam, Verdonk sempat menjadi sorotan setelah mencetak gol indah di pentas Piala Eropa U17. Terungkap bahwa Calvin Verdonk memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayahnya yang diketahui berasal dari Tanjung Maulaboh, Aceh Barat. Ayahku yang berasal dari Indonesia. Dia full berstatus sebagai warga negara Indonesia karena dia lahir di sana juga, kata Calvin Verdonk. Oma dan opa dari keluarga ayahku lahir di sana juga. Sedangkan ibuku berasal dari Belanda. Mereka berasal dari Maulaboh. Saya tidak begitu yakin bagaimana cara mengucapkannya saat ini Verdonk berstatus sebagai warga negara Belanda. Namun sejauh ini ia sama sekali belum pernah mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Belanda di level senior. Mengingat Indonesia tak menganut sistem kewarganegaraan ganda, pemain kelahiran 1997 itu pun harus menjalani proses naturalisasi jika ingin memperkuat timnas Indonesia. Profil Maarten Paes, kiper naturalisasi baru yang segera perkuat timnas Indonesia. Maarten Paes resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengikuti prosesi sumpah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, Selasa 30 April 2024. Maarten Vincent Paes atau lebih dikenal Maarten Paes lahir di Nijmegen, Belanda, 14 Mei 1998. Darah Indonesia Maarten Paes mengalir dari neneknya yang lahir di Parikini, Kediri, Jawa Timur. Kiper berusia 26 tahun ini memiliki karier yang cukup cemerlang. Melansir dari Transfermarkt, sejak tahun 2022 kini Maarten merupakan kiper utama tim Major League Soccer MLS 2024 FC Dallas. Pada 2018 hingga 2022 ia memperkuat klub FC Utrecht dan Jong Utrecht. Sebelumnya, ia sempat membela NEC Nijmegen di tahun 2016 hingga 2018. Maarten Paes tercatat memiliki harga pasar cukup besar. Saat membela NEC 0, Maarten Paes memiliki harga pasar 1,74 miliar rupiah. Harga pasarnya kemudian meningkat saat berseragam FC Utrecht, yaitu mencapai 26 miliar rupiah dan menjadi yang tertinggi sepanjang kariernya di sepak bola. Saat ini harga pasar Maarten Paes sebesar 20,86 miliar rupiah. Dengan dikantonginya status WNI membuat Maarten Paes langkah lagi bisa membela timnas Indonesia meski perpindahan federasinya dari Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB di FIFA perlu diperjuangkan PSSI. Penampilan terakhir Maarten Paes di level timnas adalah bersama Belanda U21 ketika berlaga selama 90 menit melawan timnas Belarusia dalam babak kualifikasi Euro U21 2021 pada 15 November 2020. Ketika itu Maarten Paes yang lahir pada 14 Mei 1998 telah berumur 22 tahun. Saat ini Maarten Paes membela FC Dallas di Major League Soccer MLS 2024 dengan mencatatkan 9 penampilan, 12 kebobolan, 3 clean sheet, dan 1 kartu kuning. Sintayong percaya diri mampu bawa timnas U23 Indonesia ke Olimpiade 2024.
Timnas U23 Indonesia kini dalam misi mengejar tiket ke putaran final Olimpiade 2024. Ada 2 jalur bagi Garuda Muda untuk meraih tiket ke Olimpiade 2024. Untuk jalan pertama, Garuda Muda harus finish sebagai 3 besar Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia gagal melaju ke final usai kalah 0-2 atas Uzbekistan. Untuk mengamankan tiket terakhir dari jalur Piala Asia U23 2024, Timnas U23 Indonesia harus tampil habis-habisan di laga perebutan peringkat ketiga. Timnas U23 Indonesia bakal jumpa Irak pada laga perebutan peringkat ketiga. Pertandingan tersebut bakal digelar pada 2 Mei 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Jika gagal menjadi 3 besar, Timnas U23 Indonesia harus menang lawan Guinea di babak playoff antar benua pada 9 Mei 2024. Shin Tae-yong pun mengapresiasi kinerja para pemain pada laga lawan Uzbekistan. Para pemain sudah bekerja keras, ujar Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengungkapkan rasa percaya dirinya sebelum laga lawan Irak. Shin Tae-yong yakin Timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2024. Shin Tae-yong meminta publik untuk percaya pada dirinya atas mimpi tersebut. Timnas U23 Indonesia bakal kembali mendapatkan kekuatan baru pada laga lawan Irak. Rafael Struijk bakal kembali tampil untuk Timnas U23 Indonesia. Namun, Shin Tae-yong tidak akan bisa menurunkan Rizky Ridho. Rizky Ridho absen pada laga lawan Irak karena mengalami kartu merah pada laga lawan Uzbekistan. Federasi Sepak Bola Vietnam kembali merekrut pelatih untuk timnas terbaru mereka dari Korea Selatan. Adalah Kim Sang-sik yang akan menjadi pelatih kepala baru Vietnam dan dia memiliki hubungan khusus dengan Tuan Park Hang-seo, Shin Tae-yong, dan Philippe Troussier. Menurut KBS Korea, Kim Sang-sik mencapai kesepakatan dengan VFF, setuju untuk memimpin tim Vietnam dengan kontrak 2 tahun mulai sekarang hingga 2026. Kim baru saja kembali ke Korea setelah perjalanan bisnis di Jerman dan diperkirakan berada di Vietnam akhir pekan ini untuk menandatangani kontrak. Sebelumnya dia putus kontrak dengan Jeonbuk pada tahun 2023. Kim Sang-sik lahir pada tahun 1976, merupakan mantan pemain Korea, berposisi sebagai bek tengah. Ia terkenal karena memenangkan 12 kejuaraan K-League baik di level pemain, pelatih, dan asisten pelatih. Selama masa bermainnya, ia memenangkan kejuaraan K-League sebanyak 5 kali. Dalam karir kepelatihannya, Kim mencatatkan prestasi ketika membantu Jeonbuk memenangkan kejuaraan K-League pada tahun 2021 dan menerima gelar pelatih Korea terbaik pada tahun yang sama sebelum mencapai semifinal Liga Champions AFC 2022. Mantan guru dari sederet pemain Korea yang bermain di Eropa. Yang terkenal diantaranya adalah Kim Min-ja Bayern dan Lee Ja-sang Mainz 05. Kim dulunya adalah pemain Korea dan mendapat kartu merah pada pertandingan persahabatan melawan Jepang pada tahun 2000. Tim Jepang saat itu baru saja menjuarai Piala Asia di bawah kepemimpinan Tuan Troussier, sedangkan Tuan Park saat itu menjadi pelatih sementara. Kim Sang-sik juga memiliki hubungan dekat dengan Shin Tae-yong, telah menjadi rekan satu tim di Seongnam selama 6 tahun dari tahun 1999 hingga 2004. Bersama-sama mereka memenangkan gelar K-League 2 pada musim 2001 dan 2002. Dari kapasitas profesional hingga kesesuaian budaya, pelatih Kim memenuhi kriteria pemilihan pelatih kepala VFF. Ia memberikan kesan tersendiri dengan kemampuan manajemen sumber daya manusianya. Kim telah mengelola tim bertabur bintang dengan baik selama bertahun-tahun. Jeonbuk menyediakan banyak personil untuk timnas Korea dan menjadi jembatan impian Eropa banyak bintang Korea. Keputusan Kim datang ke Vietnam konon sangat dipengaruhi oleh kesuksesan Tuan Park Hang-seo dan Shin Tae-yong.